Halo semua, ketemu lagi di channel Dagodang ini. Melanjutkan video sebelumnya, kita akan melihat bagaimana kita mengatur styles, kemudian bagaimana menggunakan style tersebut untuk membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar secara otomatis. Nah, kalau kita klik di sini, ini adalah styles pengaturan yang ada di dalam file ini. Kalau kita klik di sini, maka kita akan melihat styles yang ada di file laporan ini. Nah, style sendiri itu pada dasarnya adalah set bagaimana pengaturan dari font, dari paragraf dan lain-lain. Kalau kita klik kanan di sini, modify, kita bisa melihat bahwa style itu terdiri dari format, bisa mengatur font, apa font yang akan dipakai, ukuran dan lain-lain, warna dan lain-lain. Kemudian juga kita bisa mengatur paragraf dan lain-lain. Nah, kita bisa mengatur paragrafnya di situ. Jadi dengan mengatur style di sini, maka kita bisa nanti mendapatkan pengaturan yang konsisten di antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Dan bagusnya adalah kita membuat style itu di file baru ketika kita akan memulai bikin laporan dan lain-lain. Karena ketika sudah ada file yang banyak seperti ini, ya kita akan mendapatkan banyak style yang sudah ada di laporan tersebut yang kemungkinan akan kemungkinan diimpor dari file lain, sehingga akan banyak di sini. Nah, bagusnya kita akan bikin file baru. Saya akan bikin file baru dan kita akan melihat nanti bagaimana pengaturan styles untuk formatting, untuk bikin daftar isi secara otomatis di Microsoft Word ini. Nah, saya sudah bikin file baru dengan ukuran kertas yang sama, ukuran A5 dengan file yang ini. Jadi untuk mengatur formatting ini, saya akan copy paste di file yang baru di sini. Jadi bab ini akan kita coba copy paste. Kita sampai di sini dulu untuk percobaannya. Nah, saran saya untuk melakukan copy paste nanti dari file ini ke sini, yang paling bagus itu adalah kita pilih di sini keep text only, artinya yang di copy dari file sumbernya di sini hanyalah teksnya saja, sementara formatnya itu tidak kita bikin di situ, tidak ikut bersama file tersebut. Artinya di sini keep text only atau paste spesial di sini kita pilih. Nah, pilih di sini unformatted text. Nah, di sini kita klik OK, maka ini adalah yang ada di file tujuan kita. Dan ini berbeda dengan di sini ya, karena kalau kita lihat ya pengaturan stylenya di sini akan berbeda dengan yang di sini. Nah, file ini saya bikin dari file baru di Microsoft Word. Saya menggunakan Microsoft Word 2016. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kita klik kanan, maka ini adalah kira-kira styles yang ada default di file baru di Microsoft Word. Nah, style yang banyak dipakai itu adalah normal. Jadi kita nanti akan mengatur beberapa style, kemudian nanti beberapa style itulah yang akan menjadi dasar dalam formatting di laporan kita ini. Nah, style itu untuk teks ini kita pakai normal. Kemudian untuk judul bab kita pakai heading 1, subbab heading 2, subbabnya lagi heading 2, subbabnya lagi heading 3. Kemudian nanti untuk gambar ini itu nanti ada styles yang di sini belum muncul, itu nanti ada caption. Nah, jadi style itu adalah pengaturan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah normal. Nah, ini bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh seperti laporan skripsi di jurusan saya tadi,
menyebutkan bahwa menggunakan Times Roman 10, kita pakai rata kiri kanan, automatic, artinya ya hitam di sini. Kemudian kita atur paragrafnya itu memakai spasi 1,5. Kemudian biar bagus kita kasih jarak antar paragraf di sini. Kemudian seperti tadi butuh baris pertama itu maju indennya, kita bisa pakai spesial di sini first line. Nah, ini 1,27 ini biasanya besaran satu tab, kira-kira 1,27 ya, kita ambil ini dulu. Nah, kalau kita klik OK, nah normal tersebut itu sudah mengikuti yang kita bikin tersebut. Jadi paragraf ini pakai normal, paragraf ini pakai normal, dan seterusnya. Dan kalau kita sudah seperti ini ya, kita akan gampang untuk merubah-rubah style dari paragraf kita. Ya, kalau laporan skripsi biasanya kan tetap, tapi untuk laporan lain, contohnya kalau kita ingin ganti fontnya menjadi Calibri contohnya, atau Arial, maka dengan sebentar kita akan mendapatkan formatting yang akan berbeda tanpa harus kita rubah satu-satu paragraf seperti ini. Jadi inilah dasar dari bagaimana cara kita memformat tersebut, kita mengatur dari style ini. Nah, termasuk juga seperti tadi kita harus mengatur dulu di sini heading 1. Nah, heading 1 defaultnya yang dipakai yang ada di ketika saya bikin file baru ini adalah seperti ini. Kita rubah tadi seperti kita rubah yang normal tadi, ini otomatis. Kita pakai contohnya ukurannya jadi 10, Times Roman berada di tengah, kita bold, kemudian atur paragrafnya. Paragraf kita ambil sebelumnya ada jarak 12, sesudahnya kita ambil agak lebih jauh, contohnya 24, kemudian single, kemudian ini tidak perlu single line, kemudian ini ada previewnya, kita klik OK. Nah, kita klik OK. Nah, pemakaian style ini ya tinggal dipilih di mana paragraf tersebut, tinggal kita pilih. Nah, heading 1 dia akan mengikut nanti stylenya yang seperti yang kita klik ini. Dan karena ini pakai heading 1, ini juga pakai heading 1, maka bagusnya di sini ketika formatting paragraf ini kita centang. Karena dia mempunyai paragraf yang sama, kita centang. Nah, ini akan tidak ada jarak antara heading 1 dan heading 1 yang setelahnya tersebut. Kemudian kita atur, ini kita contohkan nanti heading 2. Kita modify lagi warna otomatis. Ini contohnya kita pakai 10 aja di sini. Tulisannya Times Roman, kita atur fontnya Times Roman 10. Kemudian kita bikin di sini all cap semuanya besar. Kemudian rata kiri, atur paragrafnya kita ambil 1 single. Kemudian ini kita kasih jarak 6 mungkin cukup. Kemudian first-line nggak perlu, dan kita klik OK. Nah, latar belakang ini adalah subbab dari bab 1. Nah, kita tadi memakai heading 2. Nah, kita klik di sini, maka dia akan berubah sesuai yang telah kita atur di style heading 2 ini. Nah, kita lihat ini semua masih normal, belum ada teks yang baru. Kita masih normal. Nah, saya akan mengimport teks lagi dari bab 1 dan di bab 2 untuk memperlihatkan bagaimana caranya pemakaian style ini. Nah, saya telah copy paste teks dari laporan skripsi yang awal tadi ke file baru kita ini dengan menggunakan seperti tadi yang ditunjukkan di awal adalah paste spesial, dan kita nanti akan mendapatkan teks yang sudah diformat dalam style normal. Nah, ini adalah subbab, jadi kita atur dengan heading 2
heading 2 ini kita delete dulu. Ini juga subbab, itu berarti heading 2. Kemudian batasan masalah ini juga heading 2. Ini saya inikan dulu. Sementara ini adalah bullet list. Kita pakai ini. Kemudian kita besar-besar ke sini atau sesuai dengan ini di sini. Kemudian tadi saya sudah copy paste juga. Kita melihat bahwa ini adalah judul bab. Judul bab itu adalah heading 1. Kemudian tinjauan pusaka juga heading 1. Dan karena ini judul bab, maka bagusnya itu kita pakai di sini break, di sini layout, ada break di sini. Nah, bagusnya nanti kita pilih di sini section break, ya pilih di sini next page halaman berikutnya. Atau jika ini akan di print bolak-balik, itu bagusnya di halaman ganjil, karena halaman baru di bab itu harus berada di halaman ganjil di sisi ketika kita akan membuka atau membaca laporan tersebut. Nah, untuk contoh di ini kita ambil aja dulu next page. Dia akan berada di sini di session yang baru. Ini adalah subbab dari bab 2. Kemudian ini adalah subbab juga 22. Ini saya delete dulu. Kemudian nah itu contohnya, ini bab 2, subbab berikutnya ada itu 23. Kita atur lagi di style heading 2 ini. Nah, ini mungkin sudah cukup banyak kita lihat pengaturannya. Nah, kemudian kita bisa membuat pengaturan di sini nomor subbab tersebut itu secara otomatis. Nah, caranya kita bikin di sini di bagian home di sini, di bagian list di sini, multi level list ini diklik define new multi level list. Nah, di sini ada pengaturan ini ya, pengaturan multi level tersebut. Kita bisa memberi angka kepada style-style yang kita pakai di dalam laporan kita. Nah, contohnya kita memakai heading 1 untuk judul bab, maka kita bisa menerapkan di sana angka 1 di sini. Saya pakai titik. Nah, kita juga bisa menambahkan di sini contoh judul bab 1. Ini saya buka lebih ini. Nah, ini saya linkkan nanti dengan heading 1. Kemudian yang bab 2 bukan bab 2, subbab 2 itu kita linkkan nanti dengan level dengan heading 2. Karena heading 2 ini adalah subbab dari bab di sini, maka ya kita bisa memakai angka nomor di sini. Kita pilih di sini nomor, artinya kita punya bab 11, 12 dan seterusnya. Dan untuk itu kita bisa menambahkan angka dari level sebelumnya, dari judul babnya tadi. Karena kita akan bikin satu-satu. Jadi di sini kita bisa masukkan include level number from level. Nah, level 1 tadi adalah di heading 1, level 2 adalah heading 2. Dan selanjutnya dengan cara yang sama kita bisa membuat di level 3. Level 3 kita pasang di sini heading 3. Heading 3 itu contoh kita pasti pakai nomor. Jadi kalau ada nanti subbab 1.1.1.1.1.1.2 dan seterusnya, kita bisa pakai ini. Jadi seperti tadi kita masukkan link level dari level 2, kemudian kita tambahkan link dari level 1.
Nah, sementara ini pengaturannya kita abaikan dulu. Ini bisa kita atur nanti. Contoh di sini align-nya berapa, setelah tab karakter seperti apa dan lain. Kalau kita klik, maka kita mendapatkan seperti ini. Nah, seperti tadi ya, karena di sini judul babnya itu ada 2, heading 1, maka otomatis di sini akan ada bab 1 dan bab 2. Nah, ini bisa kita hapus. Nah, sehingga nanti akan ada di sini judul babnya bab 1, latar belakang 1,1, 1,2 rumus masalah, 1,3 tujuan, kemudian nah ini tujuan. Nah, ini masih salah, ini 24. Coba kita inikan dulu, kita jadikan normal, kita jadikan heading 2. Nah, ini menjadi 1,4, sudah benar. Kemudian ini kita delete karena ini kata bab tadi memakai heading 1. Nah, ini pengertian heading 21, ini 22, kemudian ini 23. Nah, ini udah bisa dipakai. Nah, tentunya seperti ini kita bisa memakai yang belum ada di sini. Contohnya kita memakai heading 3. Contoh di sini kita punya di rumusan masalah ini kita tambahin satu subbab khusus lagi. Contoh apa ya? Kita bikinlah permasalahan di sini. Kemudian ada subbab permasalahan, kemudian rumusan contoh. Nah, tadi seperti kita lihat kita memakai heading 3. Nah, heading 3, lihat heading 3 itu akan otomatis muncul 1, karena ini bab subbab 1,2, ini akan ada nanti 1,21, kemudian 1,22. Nah, ini belum kita atur. Ini seperti tadi kita bisa modify 10 automatic, kita rata kiri, fontnya 10, kita pakai bold juga, format fontnya Times Roman 10, kemudian rasanya cukup, rata kiri. Ini tunggu, heading 3 modify warna Times Roman 10, contoh kita nggak hitamkan. Kemudian format paragraf ini tidak ada, non. Kemudian left ini kita nolkan, jadi tetap rata kiri semua. Kemudian paragrafnya standar, ini satu spasi. Oke, nah kita sudah mendapatkan seperti ini, dan kita bisa edit lagi heading 3 ini biar kelihatan itu subbabnya. Ini kita boldkan, nah seperti ini. Nah, jadi kita bisa mengatur seperti ini, dan kita bisa juga ya, kalau seandainya kita tiba-tiba ada menambah subbab baru, contoh di sini manfaat penelitian. Nah, tinggal kita pakai style di sini. Kita maunya nanti itu adalah subbab dari bab 1 ini. Nah, kita juga bisa klik 1 karena ini memakai style heading 2, maka kita klik heading 2 otomatis nanti 1,4. Nah, yang lainnya itu akan menyesuaikan 1,5 dan seterusnya. Termasuk juga seperti ini, kita bikin ada subbab baru di sini. Style yang masih normal. Nah, kalau kita ingin 121 ini 122 123, kita tinggal pilih di sini heading 3. Nah, otomatis nanti akan tersusun seperti itu. Nah, itu manfaatnya ketika kita bikin pengaturan dengan style di sini. Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana kita memakai style tersebut untuk pengaturan heading, judul, subbab di sini. Dan kalau kita lihat di sini, dengan pengaturan tersebut kita bisa memberikan nomor bab secara otomatis 1, 1, 2 dan seterusnya. Namun di sini formatnya masih belum begitu bagus. Ya, kita ingin mungkin ini rata kiri, ini mungkin ada jarak dan lain-lain. Nah, seperti tadi kita atur di sini di define new mutable di sini. Di sini ada pengaturannya. Contoh di heading 1 ini kita lihat bahwa setelah number itu ada tab karakter.
kita pakai noting aja. Kemudian di 2, nah tab karakternya ini dia ada teks indentnya di 1,27, kita pakai 0 aja. Artinya ini satu aja, satu saja. Ini adalah align-nya, ini kita pakai di rata kiri. Kemudian setelah angka tersebut kita pakai tab stop. Nah di 1,27 ini seperti ini juga, tab stop cutter di 1,27 di sini. Ini kita pakai di sini satu lagi. Ini kita pakai di sini kiri, jadi rata kiri semua. Tab stop ini artinya setelah angka tersebut dia akan ada tabnya, itu kita pakai di sini biar sama 1,27. Nah kalau kita klik, nah ini akan lebih rapi dibandingkan dengan tadi. Nah kita bisa mengatur angka tersebut di sini. Nah selanjutnya kita bisa melakukan hal yang sama untuk bab selanjutnya, bab 3 dan seterusnya kita masukkan di sini. Dan kemudian kalau kita sudah mengatur seperti ini berdasarkan style ini, kita bisa membuat daftar isi secara otomatis. Nah, itu akan kita lihat di video berikutnya. Terima kasih.